Nyisari terus melangkah, tidak mempedulikan pocong yang ada di ruang itu. Farah dengan bergidik mengikutinya, berhati-hati agar dia tidak menyentuh salah satu dari mereka. Kini mereka berdua sudah berdiri tepat di depan kamar Farah. Meskipun ketakutan, tetapi ia juga penasaran. Apa yang akan ditunjukkan oleh dedemit wanita itu? Kemudian pintu terbuka. Farah kembali mematung. Sekali lagi jantungnya seperti berhenti berdetak. Ia tidak menyangka dengan apa yang dia lihat. "Hah?" ucap Farah parau. Bagai sebuah film yang diputar mundur. Farah kembali mengingat kejadian beberapa hari lalu. Saat suaminya sedang bercumbu dengan Ayu. Sama dengan apa yang ia lihat sekarang. Justru jauh lebih buruk lagi. Suaminya tengah bergumul dengan orang yang ia anggap sahabatnya. Mereka berdua tengah asyik berduaan saling memberikan kepuasan satu sama lain. "Farah," ucap Angga parau. Farah yang mendengar itu hanya bisa menahan nafas. Dia yakin saat ini Angga mengira bahwa orang yang sedang digaulinya adalah istrinya. Amarah Farah benar-benar bangkit. Wanita setan itu harus mendapatkan balasan dari semua yang sudah ia lakukan. Farah bergerak ke arah mereka, berniat untuk menghentikan pergumulan seru itu. Namun langkah kembali terhenti. Dia merasa menginjak sesuatu. Benar saja, lantai di kamar tidurnya penuh dengan bunga kantil. Mata Farah memanas. Dia tidak bisa melihat lebih jauh adegan yang ada di depannya. Ia ingin berlari ke arah mereka dan memukul atau apapun agar bisa melampiaskan amarahnya. Tetapi Farah hanya bergeming. Hatinya sekali lagi terasa remuk. "Kembang kantil kuwi sing gawe bojomu lali karo awakmu, Nduk," ucap Nyisari dari arah belakang Farah. Farah menoleh. Seketika ia menjerit tertahan. Sosok dedemit wanita yang ia lihat tadi sudah berubah wujud. Kini sosoknya menjadi jauh lebih mengerikan. Bibirnya sobek hingga telinga. Matanya hanya berupa rongga kosong, serta kulit yang mengelupas, mengeluarkan darah. Tersentak, Farah membuka matanya. Ia kembali berada di sendang. Tubuhnya menggigil. Bukan karena kedinginan, tapi syok dengan semua penglihatan yang barusan ia lihat. Seketika semua menjadi gelap. "Saiki pilihanmu, bakal bales lakune bocah wadon kae, opo arep meneng neng kene nunggu patimu?" ucap Nyisari yang sekarang tengah duduk di batu besar di pinggir sendang. Tatapan Farah terlihat kosong. Hatinya terasa begitu hancur. Kebahagiaan yang baru ia lalui beberapa waktu dengan suaminya sudah hilang entah kemana. "Balas keloro hatiku, Nyi," ucap Farah datar. Air matanya menetes di wajahnya yang cantik, namun penuh dengan dendam kesumat. Setelah mengucapkan kalimat itu, tiba-tiba angin berhembus dengan cepat. Air di dalam sendang bergerak-gerak seperti ada pusaran yang muncul di sekitar Farah. Tanpa Farah sadari, ada sesuatu yang menariknya ke dalam sendang. Kaget, ia mencoba untuk berenang ke permukaan, tetapi tarikan makhluk itu begitu kuat. Nafasnya sudah di ujung. Kepalanya terasa begitu pusing. Ia hanya berharap bahwa Warti menyadari kalau dirinya tenggelam. Hingga "Muleh," ucap Nyisari terdengar di kedua telinga Farah. Seketika tarikan itu lepas. Farah yang kaget langsung menyembulkan kepalanya ke atas. Dia merasa apa yang dilaluinya malam ini di luar nalar. Bagaimana mungkin sendang ini tiba-tiba saja berubah menjadi dalam? Padahal sedari tadi saat ia berendam, ia masih bisa menapakkan kakinya di dasar sendang. Setelah cukup tenang, Farah kembali memandang ke arah batu. Sosok Nyisari masih duduk di sana, tersenyum menyeringai ke arah Farah, dan tiba-tiba saja menghilang dari pandangan. Farah bangkit. Meskipun ia merasa ada sesuatu yang berbeda dengan dirinya, tetapi dia memutuskan untuk segera menuju ke arah Warti yang sedang duduk bersila di pinggir sendang. "Warti," ucap Farah. Warti mengerjapkan matanya, kemudian dahinya berkerut. Ia tidak menyangka kalau Farah bisa sampai sedemikian jauh. "Apa yang kamu janjikan, Far?"
Tanya Warti penasaran. Tidak ada. Aku hanya ingin mereka merasakan sakit hatiku, ucap Farah datar. Warti terkesima. Selain aura kecantikan Farah yang bertambah, karisma dari wanita di depannya itu juga semakin terlihat jelas. Baik, kita pulang sekarang. Tapi tidak ke rumah. Kita langsung pergi ke kota tempat tinggalmu, kata Warti yang memang sudah sengaja merencanakan ini semua. Farah mengangguk. Bagaimana dengan Pak D? Tanya Farah sambil memakai pakaiannya. Sudah, itu gampang. Aku sudah tidak sabar melihat wanita penggoda itu menikmati hasilnya, ucap Warti menyeringai. Sepanjang perjalanan, Farah hanya diam. Tatapannya begitu dingin. Sesekali dia menyeringai saat membayangkan apa yang akan terjadi dengan Ayu setelah ini. Warti, panggil Farah. Kenapa, Far? Jawab Warti tanpa menolehkan kepalanya. Ia masih fokus menyetir. Siapa orang yang sudah menyakitimu? Tanya Farah. Warti terdiam, tatapannya lurus memandang ke arah jalanan. Calon suamiku, tetapi berbeda denganmu. Dia memang berniat melakukan itu semua, ucap Warti. Mobil melambat. Warti sengaja menepikan kendaraan yang mereka tumpangi ke bahu jalan. Sejenak wanita itu diam, kemudian mengambil sebatang rokok lalu membakarnya. Apa yang kau lakukan kepada mereka? Tanya Farah tanpa ekspresi. Warti menyeringai mengejek. Aku biarkan mereka menikah. Bagi mereka aku hanya sebuah penghalang. Mereka berpikir aku tidak bisa melakukan apapun. Farah mengerutkan dahinya. Ia bisa membayangkan sebuah kejadian di mana seorang laki-laki dan perempuan tak berupa dan tak berwajah sedang mencemooh Warti karena keberhasilan mereka melangsungkan pernikahan. Lalu, kalau kau membiarkan mereka menikah, kenapa justru memintaku untuk membalaskan semua perbuatan Ayu? Tanya Farah. Ia memalingkan kepalanya, bibirnya tertarik sebelah, menyeringai geli. Ku buat mereka menikah, tetapi setelah mereka punya anak, ku ambil janinnya untuk makhluk yang ada di sendang itu. Tiap kali wanita itu hamil, beberapa bulan kemudian, janin yang ada di perutnya menghilang. Jawab Warti masih memandang jauh ke depan. Farah kembali menoleh ke arah sepupunya. Dia paham sekarang. Warti membiarkan mereka berbahagia. Kemudian pelan-pelan membuat orang yang menyakitinya merasakan apa yang disebut kehilangan. Lalu setelah itu, tanya Farah mulai tertarik dengan cerita Warti. Kali ini Warti menoleh ke arah Farah. Dia tersenyum simpul. Tidak ada belas kasihan dari sorot matanya. Aku buat hubungan mereka semakin renggang. Ku tutup arah rezeki dari si laki-laki agar dia sakit-sakitan dan tidak bisa bekerja. Ku buat si wanita gampang marah dan mudah mengeluh, ucap Warti. Wow, Farah yang mendengar itu tidak percaya. Bagaimana bisa Warti melakukan itu semua? Bagaimana caranya? Ucap Farah penasaran. Sama sepertimu, aku buat perjanjian dengan mereka. Ku janjikan untuk memberikan apapun yang mereka inginkan, kata Warti. Warti menyingkap lengan bajunya. Kemudian ia mengangkat tangannya agar bisa melihat Farah lebih dekat. Seketika mata Farah membulat. Ia melihat banyak luka torehan di lengan sepupunya itu. Hah? Darahmu? Ucap Farah tanpa sadar. Ia juga memegangi bekas sayatan yang dibuat oleh Wanti. Warti mengangguk. Itu tidak seberapa dengan luka yang diberikan oleh laki-laki brengsek itu. Sekarang giliran mereka yang harus merasakan penderitaan yang kualami, ucap Warti. Farah menyeringai. Ia benar-benar paham apa yang dirasakan oleh Warti. Entah kenapa dia merasa kasihan dengannya. Padahal nasibnya juga tidak lebih baik dari Warti. Lama mereka diam, sibuk dengan pikiran masing-masing. Hingga tiba-tiba saja dada Farah berdesir aneh. Ada sesuatu yang merambat naik dari kaki hingga lehernya. Rasa dingin seperti ada yang menaruh bongkahan es di kulitnya. Nyisari, batin Farah saat melihat sosok wanita bergaun merah itu berdiri beberapa meter di depannya. Mintalah apa yang kamu inginkan. Biarkan mereka melakukan tugasnya, kata Warti seolah menjawab pertanyaan yang muncul di kepala Farah.
Kemudian Warti kembali menoleh ke arah depan dan menghidupkan mesin mobil. Segera mereka melanjutkan perjalanan menuju kota tempat di mana Farah tinggal. "Apa yang akan kau lakukan pada wanita itu, Far?" tanya Warti setelah beberapa saat diam. Sebelum menjawab pertanyaan Warti, Farah melirik ke arah spion tengah. Dilihatnya Nyi Sari sudah duduk di jok belakang dengan kepala menunduk. Wajahnya tertutup rambut yang menjuntai ke bawah. "Aku tidak mau merusak kesenanganmu," kata Farah tersenyum, menyeringai. Pandangannya lurus. Pikirannya terpaku pada sosok Ayu, membayangkan hal-hal buruk yang akan wanita itu terima. Sementara itu, Ayu tengah duduk termenung di taman belakang rumah Farah. Tangannya mengapit sebatang rokok. Di meja sampingnya ada secangkir kopi hitam yang sudah dingin. Pikirannya melayang jauh, mengingat-ingat kejadian beberapa hari lalu. Flashback Ayu. "Apa yang sudah aku lakukan?" ucap Angga menatap kepergian istrinya. Ia berusaha untuk mengejar Farah, tapi Ayu menghalanginya. Angga meronta, mencoba melepaskan pegangan Ayu dari lengannya. Tetapi kemudian, wanita itu bergerak ke arah telinganya dan membisikkan sesuatu, membuat laki-laki itu berhenti bergerak dan berdiri diam dengan tatapan kosong. "Ingat, Mas, kamu itu punyaku," ucap Ayu. Angga mengerjap. Seketika kejadian yang barusan ia alami lenyap dari kepalanya. Bahkan ia bingung kenapa ia bisa berdiri di depan teras sewaktu hujan deras seperti itu. "Kenapa kita di depan teras? Ayo masuk, dingin," kata Angga sambil menarik lengan Ayu sambil berjalan masuk ke dalam rumah. Ayu tersenyum. Hatinya begitu gembira. Setelah sekian lama mendambakan memiliki Angga, akhirnya hari ini semua tercapai. "Hari ini kamu pindah ke rumahku ya, Mas?" pinta Ayu. "Pindah? Buat apa? Ini kan rumah kita. Kenapa harus pindah, Far?" tanya Angga mengerutkan dahinya sambil mengaduk cangkir kopi yang sedang ia buat. Ayu terkesiap mendengar jawaban Angga. Dia kebingungan. Kenapa laki-laki ini menyebutkan nama Farah? "Far? Siapa maksudmu, Mas?" tanya Ayu, memastikan apakah peletnya masih bekerja. "Kenapa sih kamu? Kok Far siapa? Aneh kamu," ucap Angga sambil berjalan ke arah Ayu yang sedang duduk di bangku dekat meja makan. "Aku Ayu, bukan Farah," kata Ayu sedikit jengkel. Di satu sisi dia bahagia, akhirnya Angga bisa menjadi miliknya. Tetapi di sisi lain, dia merasa kesal karena laki-laki di depannya ini menganggapnya sebagai Farah. "Mikau kamu, mending sekarang istirahat. Pengajiannya kita tunda saja. Nanti aku bilang ke Pak RT," kata Angga sambil berjalan ke arah taman belakang. Tangan Ayu mengepal. Dia berusaha untuk menahan amarahnya. Apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa Angga menganggapnya sebagai Farah? Ayu merasa ada yang salah. Seharusnya peret kantil yang ia gunakan membuat Angga lupa akan keberadaan Farah. Lantas ia segera berdiri, berjalan ke arah Angga yang sedang duduk termenung, menikmati kopi dan memandangi hujan. Tampak raut wajahnya begitu sendu, seperti memperlihatkan perasaannya yang sesungguhnya. Ayu berhenti. Sesaat ia merasa kasihan dengan laki-laki itu. Tetapi hatinya sudah buta. Hasrat untuk memiliki Angga begitu besar. Marah dengan semua yang sudah terjadi, Ayu berbalik. Dia segera mengambil tasnya. Ia harus segera menemui Mbah Wongso, menanyakan semua ini tanpa pamitan dengan Angga. Ia membuka pintu depan dan berlari ke arah mobilnya. Hujan begitu deras. Suara gemuruh guntur saling bersahutan. Tetapi Ayu tidak memperdulikan itu semua. Meskipun jarak pandangnya terbatas, dia terus melajukan mobilnya dengan kecepatan tinggi. Sesaat,
Ketika dia melewati halte yang tidak jauh dari komplek perumahan Farah, ia memelankan laju mobilnya dan berhenti tidak jauh dari tempat tersebut. Hatinya tersentil. Ia melihat sosok yang tidak asing tengah duduk membenamkan wajah di kedua telapak tangannya. "Farah," ucapnya. Sesaat ia ingin turun dan membuat perempuan itu semakin menderita, tetapi niatannya ia urungkan. Kali ini dia melihat ada sosok lain tengah duduk di samping temannya itu. Ayu mengusap kaca mobil yang berembun, mencoba melihat lebih jelas. Siapa sosok yang duduk di samping Farah? Seketika jantung Ayu berdetak keras. Nafasnya terlihat memburu. Wanita berbaju merah itu menatapnya sambil mengelus rambut Farah. Senyumnya begitu menyeramkan. Ia teringat dengan cerita Farah tentang sosok wanita yang selalu ia lihat beberapa malam terakhir. Seketika bibir Ayu tersenyum senang. Ia berpikir jika sosok tersebut adalah dedemit yang dikirim oleh Mbah Wongso untuk menghancurkan hidup Farah. Lantas, Ayu kembali menjalankan mobilnya. Tujuannya kali ini adalah ke tempat Mbah Wongso. Dia harus memastikan semuanya, bahwa apa yang sudah dilakukannya sesuai dengan perintah perempuan tua itu. Beberapa jam sudah Ayu mengemudi. Perasaannya masih tidak begitu tenang. Ada rasa takut yang muncul jika semua yang ia lakukan tidak berhasil. Beberapa kali dia mengecek ponselnya, berharap Angga mencarinya, tetapi nihil. Tidak ada satupun pemberitahuan yang muncul di layar ponselnya. Kini Ayu sampai di sebuah pinggiran hutan. Langit terlihat sudah mengabu. Ada keraguan untuk masuk ke dalam tempat tersebut. Menghela nafas panjang, Ayu segera membuka pintu mobilnya dan berjalan menuju ke arah celah-celah pepohonan yang rapat. Ia tidak memperdulikan rintik hujan yang turun membasahi rambutnya. Terus saja ia melangkah. Beberapa kali bulu kuduknya meremang saat melihat arah depannya yang begitu gelap dan sunyi. Sesekali dia menolehkan kepalanya, melihat ke arah sekitaran. Dari tadi ia merasa ada sesuatu yang memperhatikannya. Akan tetapi, saat memastikan bahwa ia hanya sendirian di tempat itu, Ayu kembali melangkahkan kakinya di atas tanah berlumpur yang basah karena hujan. Kenapa orang itu mau hidup di tempat seperti ini? Ih, ucap Ayu bergidik. Srek. Terdengar suara tepat di samping Ayu. Seketika dia menolehkan kepalanya ke samping kanannya. Dipandanginya rimbunan semak belukar itu. Namun, setelah beberapa saat, ia tidak mendapati apapun. Takut jika itu adalah hewan buas. Ia segera mempercepat langkahnya. Jantung Ayu berdetak begitu keras. Di dalam benaknya selalu muncul sekawanan pocong atau wanita berbaju putih yang duduk di dahan pohon dengan tawa yang mendirikan bulu roma. Seketika Ayu berhenti. Baru saja ia membayangkan hal tersebut, ia mendengar suara tawa perempuan tidak jauh dari tempatnya berdiri. Sontak ia mencari sumber suara. Dilihatnya beberapa kali ke arah samping. Benar saja, tidak jauh dari tempatnya berdiri, Ayu melihat ada seseorang tengah berdiri di sebelah batang pohon besar. Ia tidak bisa mengenali sosok tersebut. Yang dia tahu, makhluk itu memiliki rambut panjang yang menjuntai hingga tanah. Nafasnya memburu. Ia tahu makhluk itu bukan manusia. Menelan ludah, Ayu langsung berlari sekuat tenaga. Sialnya, jalanan yang becek karena air hujan membuat dirinya terjatuh. Puk. Ayu mengerang kesakitan. Patimu telet meneh. Kematianmu sebentar lagi, ucap suara wanita tepat di depan Ayu. Sontak kepalanya langsung menengadah ke atas. Dilihatnya jelas kali ini. Seorang wanita berbaju merah tengah berdiri di depannya. Wajahnya begitu menyeramkan. Mulutnya robek hingga batas telinga. Rongga matanya kosong kehitaman. Kulitnya mengelupas, rambutnya panjang menjuntai hingga tanah. Melihat itu, Ayu bergerak mundur. Ia benar-benar ketakutan sekarang. Kenapa sosok yang ada di sebelah Farah malah mengikutinya? Kepalanya menggeleng tak terkendali. Matanya tertutup rapat.
Bau yang ditimbulkan oleh wanita itu benar-benar membuat perutnya mual. Entah sudah berapa lama, Ayu menangis dalam diam. Ia takut untuk membuka mata, tetapi rasa penasaran di dalam batinnya membuatnya nekat untuk membuka kelopak matanya. Bersyukur, wanita itu sudah pergi. Dilihatnya sekarang langit sudah benar-benar menghitam. Ia panik. Segera berdiri dan langsung berlari. Ia harus segera sampai di rumah Mbah Wongso. Sepanjang perjalanan, Ayu terus mendengar suara tawa cekikikan seorang wanita. Ia mencoba untuk tidak menggubris. Ia sudah tidak lagi peduli dengan kondisi tubuhnya. Tok tok tok. Bah, ucap Ayu panik mengetuk pintu rumah kayu sambil melihat ke arah belakang. Pintu terbuka. Ayu segera mundur ke belakang. Dilihatnya kini Mbah Wongso tengah berdiri dengan dahi yang mengerut. "Kenapa?" bentak Mbah Wongso jengkel. Ada yang ingin saya tanyakan, Bah," kata Ayu sambil menoleh ke arah belakang. Melihat gelagat aneh wanita yang ada di depannya, Mbah Wongso merasa curiga. Pasti sedang ada sesuatu yang buruk menimpa orang ini. "Masuk," ucapnya datar sambil berjalan masuk ke dalam. Ayu segera mengikuti wanita itu. Dalam keremangan, ia bisa melihat ruang tamu rumah itu begitu menyeramkan. Meskipun ia sudah beberapa kali datang ke tempat ini, namun hatinya masih merasa enggan untuk berlama-lama. Mbah Wongso sudah duduk di amben. Di depannya terdapat beberapa barang, termasuk tungku kecil, kembang mawar melati, segelas kopi hitam, serta dupa dan kemenyan. "Ada apa? Bukannya kamu sudah mendapatkan apa yang kamu inginkan?" tanya Mbah Wongso melihat ke arah Ayu. Ayu mengangguk. "Wanita itu sudah diusir dari rumahnya. Aku sudah bisa memiliki suaminya. Tetapi kenapa laki-laki itu masih mengira bahwa aku adalah istrinya?" tanya Ayu. Mbah Wongso terlihat sedikit bingung. Seharusnya pelet yang ia gunakan membuat laki-laki yang dimaksud Ayu lupa sama sekali dengan istrinya. "Kamu sudah melakukan apa yang aku minta?" tanya Mbah Wongso. Kembali Ayu mengangguk. "Sudah, Mbah. Semua sudah kulakukan. Bahkan syarat terberat dengan mencampurkan darah haidku ke minumannya juga sudah kulakukan," kata Ayu tidak tenang. Entah kenapa sedari tadi ia masih merasa diperhatikan oleh sesuatu yang tidak terlihat. Mbah Wongso menatap Ayu tajam. Kemudian ia mengambil dupa di depannya dan mulai membakarnya. Mulut wanita tua itu komat-kamit, menggumamkan kata-kata yang tidak dimengerti oleh Ayu. Seketika suasana berubah. Angin terdengar menderu dengan kuat, seolah sedang ada badai di luar sana. Ayu yang melihat itu hanya diam. Entah apa yang sedang dilakukan oleh wanita itu membuat hatinya terasa tidak tenang. Hingga ada sebuah suara benturan dari arah depan rumah. Seketika Ayu terlonjak, sedang Mbah Wongso hanya menoleh. Briak! Pintu terbuka dengan keras. Ayu menjerit dan langsung bergerak ke samping. Jantungnya berdetak begitu keras. Apa yang sebenarnya sedang terjadi? Bau busuk mulai tercium di hidung Ayu. Ia masih terus memandangi Mbah Wongso dan pintu depan bergantian. Hingga tiba-tiba saja wanita tua yang ada di hadapannya menjerit kesakitan. "Ah!" ucapnya sambil terus menggaruk-garuk badannya. Ayu kebingungan. "Mbah, kenapa Mbah?" ucapnya panik sambil melangkah menuju Mbah Wongso. Ayu merasa ngeri. Kulit tua itu mulai mengeluarkan darah. Berapa kali dia berusaha untuk melepaskan tangan Mbah Wongso, tetapi wanita itu kembali menggaruk tubuhnya dengan brutal. Kemudian Mbah Wongso berusaha untuk mengambil keris yang tergeletak di samping kanannya. Tangannya berhasil menjangkau benda tersebut. Sekilas Ayu mengira Mbah Wongso akan melawan kekuatan gaib yang sedang menyerangnya. Tetapi dugaannya salah. Ayu menjerit tanpa suara ketika perempuan tua itu mengangkat keris dengan kedua tangannya dan langsung menusukkan ke arah mata kanannya. Celup! Trat! Darah memercik dari mata Mbah Wongso. Wanita itu menjerit keras, menahan rasa sakit akibat dari tusukan keris yang dipeganginya.
Ayu menelan ludah. Ia sudah menangis ketakutan. "Bah, ayo Mbah, kita pergi," ucap Ayu mencoba untuk membantu Mbah Wongso untuk berdiri. Tetapi justru wanita itu mendorongnya dengan kuat sampai ia tersungkur ke lantai. Kini dengan pandangan menghadap ke atas amben, dengan jelas Ayu melihat sosok wanita yang tadi ditemuinya di hutan tengah berdiri di belakang Mbah Wongso dengan senyum mengerikan. "Patimu stelo maneh," ucapnya sambil menyentuh atas kepala Mbah Wongso. Ayu menggeleng ketakutan. Ia bingung apa yang sebenarnya sedang terjadi. Bukannya dedemit itu adalah suruhan Mbah Wongso untuk menghancurkan hidup Farah. Tetapi kenapa sekarang malah dia menyerang mereka berdua? Belum sempat Ayu selesai berpikir, kini ia melihat tangan Mbah Wongso kembali terangkat. Kondisinya benar-benar sudah memprihatinkan. Satu matanya terus mengeluarkan darah. Nafas wanita tua itu sudah tersengal-sengal. "Bah, sadar," ucap Ayu mencoba menyadarkan dukun pelet tersebut. Tetapi apapun yang Ayu coba lakukan tidak berpengaruh sama sekali. Tangan wanita yang sedang memegangi keris tersebut bergerak perlahan. Celup! Ayu menjerit. Ia benar-benar kaget dengan apa yang ia lihat. Air matanya tumpah seketika tatkala melihat Mbah Wongso menusukkan keris itu tepat ke arah jantungnya. Suara tawa itu kembali muncul. Ayu yang ketakutan hanya bisa menggelengkan kepalanya. Ia tidak tahu harus berbuat apa. Durung wayahe, tapi stelo maneh. Ucap wanita itu diiringi hembusan angin kuat, membuat jendela dan pintu yang ada di rumah tersebut bergerak-gerak dengan cepat. Tersadar, Ayu segera berdiri. Ia langsung berlari keluar rumah kayu itu. Ia tidak peduli dengan mayat Mbah Wongso. Ia tahu sosok dedemit itu sedang mengincarnya. Sementara itu lamunan Ayu buyar. Sejenak dia melihat ke arah langit. Setelah hujan deras seharian, kini ia bisa melihat jelas banyak sekali bintang bertaburan. Matanya menjadi sendu. Terbesit rasa bersalah karena sudah nekat melakukan ini semua. Otaknya terasa lamban. Ia tidak bisa berpikir jernih. Jika ancaman dari dedemit itu benar, berarti ada kemungkinan jika Farah sudah mengetahui ini semua, dan sekarang wanita itu sedang membalasnya. Ayu melempar puntung rokoknya ke lantai, lalu menginjaknya kuat-kuat. Amarahnya mulai timbul bercampur dengan rasa khawatir. Setelah ia berhasil pergi dari rumah di tengah hutan itu, segera ia kembali ke rumah Angga, berharap mendapatkan ketenangan dari laki-laki itu. Tetapi percuma saja. Bahkan saat mereka bercinta pun, hati dan pikirannya masih terbayang-bayang kejadian yang tadi ia lewati. Seketika air mata Ayu tumpah. Ia merasa semua ini tidak adil untuknya. Kenapa selalu Farah yang menjadi penghalangnya? Wanita itu benar-benar membuat dirinya muak. Ayu kembali melangkah masuk ke dalam, tetapi langkahnya terhenti. Jantungnya seketika berdetak cepat. Dalam keremangan, ia melihat ada seseorang tengah duduk di sofa ruang tengah. Ia tidak langsung bergerak, menyipitkan mata memastikan siapakah sosok itu. "Farah," ucap Ayu lirih. Ketegangan yang Ayu rasakan perlahan menghilang. Ia yakin bahwa sosok yang dilihatnya adalah Farah. Tetapi sejak kapan wanita itu masuk ke dalam rumah? Sedari tadi ia tidak mendengar ada pintu terbuka. Ayu kembali melangkah. Dengan pongahnya, ia menuju ke arah Farah, berniat untuk menyakiti wanita itu. Bodohnya, ia berpikir bahwa semua ini adalah kesalahan dari temannya itu. "Ngapain kamu?" bentak Ayu. Tetapi Farah bergeming. Ia masih memandang lurus ke arah depan. Merasa diabaikan oleh wanita itu, amarah Ayu semakin memuncah. "Wanita tidak tahu diri. Suamimu sudah mengusirmu," ucap Ayu. Tetapi Farah masih bergeming, seolah dia tidak mendengar ucapan Ayu. "Farah, budak kamu, keluar!" bentak Ayu setengah teriak. Farah mulai memalingkan kepalanya perlahan ke arah Ayu.
Kini ia melihat wanita itu tengah tersenyum, tetapi senyumnya terlihat mengerikan. Tidak ada kebahagiaan di sana. Sorot matanya terlihat penuh dendam. Seketika dadanya berdesir. Ada yang tidak beres dengan wanita di hadapannya. Ayu mundur selangkah saat melihat Farah mulai berdiri dan menghadap ke arahnya. Farah berkata datar, "Lungo." Ayu melirik ke arah pintu kamar yang sedikit terbuka. "Far, apa yang kamu lakukan?" ucap Ayu setengah berteriak, berharap suaranya bisa membangunkan Angga. Tawa Farah. Seketika bulu kuduk Ayu meremang. Ada sesuatu yang melintas di dalam kepala. Dia mengenali suara tawa itu. Biar. Tanpa Ayu duga, Farah menghantamkan kepalan tangannya ke arah figura yang tergantung di dinding. Pecahan kaca berhamburan ke lantai. Ayu kaget. Ia kembali menoleh ke arah kamar. Dia heran kenapa Angga tidak mendengar keributan yang sedang terjadi. "Nunggu apa?" tanya Farah. Kini ia membungkuk dan mengambil pecahan kaca yang ujungnya runcing. Ayu menelan ludah. Ia berusaha mencari jalan keluar. Sudah jelas kalau Farah berniat untuk melukainya. Dia tidak menyangka kalau wanita itu begitu nekat. Farah mulai melangkah pelan ke arah Ayu. Senyum datarnya masih mengembang, seolah dia sedang menikmati semua kejadian ini. "Far, apa yang kamu lakukan, Far?" bersambung. Ini enaknya Ayu diapain ya? Wajahnya dicoret pakai beling kaca atau di apa? Komen ya. Hukuman apa yang setimpal untuk para pelakor? Nantikan bagian berikutnya hanya di Fakta Sejarah. Saya pamit, mohon maaf kalau ada salah kata. Wassalamualaikum. Sampai jumpa di bagian berikutnya. Masih dalam Petaka, dalam tulisan Netra Kala @netrasandekala.